Dan hakim yang kami muliakan, para pendengar yang kami hormati, inilah para peserta kita pada malam hari ini yang akan berseteru bertarung untuk merebut juara 1 dalam cabang perlombaan cerdas cermat, dan kita akan sama-sama menyaksikan pertarungan kecerdasan dan kecermatan mereka pada malam hari ini. Sebelum kita membacakan soal pemerataan untuk setiap regu, mari sama-sama kita mengenal setiap perwakilan dari regu. Regu A dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilatul Rifa dan di samping saya Nailul Nisa. Kami dari regu A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan untuk regu A. Regu B, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayatul Husna dan di sebelah saya Mashkurah. Kami dari regu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu B. Regu C, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhra Fitri. Yang di samping kanan saya bernama Zahratul Khaira. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk regu C. Ya, regu D, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Maisarah dan di sebelah kanan saya bernama Raudatul Fani. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua para petarung kita pada malam hari ini. Soal pertama, soal pemerataan untuk regu A. Pukul 18 WIB merupakan waktu yang identik dengan hampir masuknya waktu salat maghrib. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa Imam Syafi'i mempunyai dua versi pendapat atau kaul tentang masuk waktunya maghrib. Pertanyaannya adalah, coba peserta sebutkan batas waktu salat maghrib menurut dua versi pendapat tersebut. Versi kaul jadi waktunya itu mulai terbenam matahari dan dengan kadar azan, berwudu, iqamah, menutup aurat dan salat 5 rakaat. Versi kaul kadim waktunya saya itu yaitu mulai disempurnakan. Ya, tunggu, 3 menit. Regu B, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Versi kaul jadid waktunya 1 mulai terbenam matahari dengan kadar azan, berwudu dan menutup aurat, iqamah dan salat 5 rakaat. Versi kaul kadim waktunya mulai terbenam matahari hingga hilang syafa' yang merah. Regu B mohon diulang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Versi kaul jadid waktunya 1 mulai terbenam matahari dengan kadar azan, berwudu, menutup aurat, iqamah, salat 5 rakaat. Versi kaul kadim waktunya 1 mulai terbenam matahari hingga hilang syafa' yang merah. Ya, langsung saja 50 untuk regu A dan 50 untuk regu B. Regu A .2 kaul kadimah. Oke, kita masuk dalam soal yang kedua. Sebutkan perkara-perkara yang mewajibkan mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Jima, keluar mani. Pas. Golam nunggu, golam. Semangat hat. Disempurnakan. Regu D, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jima, keluar mani, mati kalau darah haid, kalau darah nifas melahirkan. Ya, Dewan Hakim memutuskan. Regu A 25, regu D 75. Ya, berikan tepuk tangan untuk semua regu, khususnya regu A, gamung-gamung. Penonton kah? Bek surak, tepuk tangan. Tepuk tangan juga. Menang lah.
Santai regu A. Soal yang ketiga. Kakek Nabi Abdul Muttalib mempunyai beberapa istri. Di antaranya ada yang bernama Fatimah binti Amr bin Adis yang melahirkan 7 orang anak. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama-nama orang ke-7 tersebut. Abdullah, Abdul Manaf atau Abdul Talib, Baidah, Umaymah, Atyaka, Bara, Barwa. Ya, 100 untuk regu A. Soal yang keempat. Fi'il terbagi kepada 3, yaitu madhi, mudhari' dan amar. Pertanyaannya adalah, masa apakah atau zaman apakah yang dikandung oleh fi'il amar? Mustaqbal. Hah? Mustaqbal. Ya, lagi-lagi 100 untuk regu A. Beri bacut aku nama suah dia dengan Dewan Hakim. Soal yang kelima untuk regu A. Ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada 5 orang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Isa dan Nabi Musa. Gelar ini didapati karena ketabahan dan kesabaran mereka dalam mendakwahkan kebenaran. Pertanyaannya adalah, ketabahan apakah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga beliau mendapatkan gelar Ulul Azmi? Kesabarannya menghadapi Raja Namrud yang terkenal sangat kejam dan kafir. Ya, lagi-lagi 100 untuk regu A. Soal yang ke-6. Apabila seseorang ragu tentang jumlah rakaat salat yang sedang ia kerjakan, apakah itu 3 atau 4, maka ia diperintahkan untuk mengambil 3 rakaat, karena 3 rakaat itu adalah yakin. Pertanyaannya adalah, bacakanlah suatu kaidah usul yang membicarakan hal tersebut. Al-yaqinu la yazalu bisyaqi. Ya, lagi-lagi 100 untuk regu A. Soal yang terakhir. Berapa macamkah bacaan makhrijal huruf ra? Terbagi 2, tarkik, tafkhim. Ya, 100 untuk regu A. Ya, dengan demikian maka berakhirlah semua soal pemerataan untuk regu A. Langsung saja kita masuki dalam soal pemerataan untuk regu B. Siap tidak siap? Inilah pertanyaannya. Soal yang pertama, soal pemerataan untuk regu B. Istinja merupakan salah satu cara bersuci dari najis. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah definisi istinja pada syarak? Wa izalatul khariji mulawasi minal faraji bima'in au hajarin. Disempurnakan. Ya, regu A. Huwa izatul khariji najisi mulawasi minal faraji bima'in au hajarin. Ya, menyempurnakan oleh regu A. Regu A mendapatkan nilai 25, regu B 75. Diingatkan kepada para peserta, kalau pertanyaannya adalah definisi, jangan lupa untuk sempurna. Bersempurna. Soal yang kedua. Kebanyakan penuntut ilmu merupakan anak rantau alias bukan asolhu di daerah yang tempat dituntut ilmunya. Kita contohkan saja seperti Tunku Tualang yang berasal dari Kampung Tualang. Ketika Tunku Tualang hendak pulang kampung, maka sebutlah hukum musafir yang membolehkan qasar salat. Pertanyaannya adalah, coba peserta sebutkan syarat-syarat qasar sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Safarnya bukan safar maksiat. Jarak safarnya 16 farsah. Salatnya salat rubaiyah atau salat yang 4 rakaat. Niat kasar ketika takbiratul ihram. Tidak mengikuti orang mukim atau orang mukim sebagai imam. Iya, 100 untuk regu B. Ya, tepuk tangan untuk regu B. Soal yang ketiga untuk regu B.
Di antara jasa Khalifah Umar bin Khattab dalam kepemimpinannya sangat banyak. Pertanyaannya adalah, sebutkan beberapa jasa kepemimpinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Peluasan wilayah Islam, perbaikan pemerintahan, penetapan kalender Hijriah, salat tarawih 20 rakaat, menjaga Al-Quran. Ya, lagi-lagi 100 untuk Regu B. Soal yang keempat. Dhamir dalam ilmu saraf ataupun ilmu nahu ada dua macam. Ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Dhamir munfasil juga terbagi tiga. Ada dhamir munfasil nasab, ada dhamir munfasil rafa'. Pertanyaannya adalah, sebutkan dhamir nasab munfasil. Bismillahirrahmanirrahim. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaka, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ulang 3 detik tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaka, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ya, Dewan Hakim memutuskan 100 untuk Regu B. Soal yang kelima, pemerataan untuk Regu B. Ada 3 perkara yang sebut bagi Rasul. Ada sifat wajib, ada sifat jaiz, dan ada sifat mustahil. Pertanyaannya adalah, sebutkan ta'rif jaiz yang ada pada Rasul. Al-a'radul basyariyah. Disempurnakan. Iya, Regu D, silakan. Terjadinya sifat kemanusiaan yang tidak mengakibatkan berkurang martabat mereka yang tinggi seperti sakit, makan, minum, menikah, dan lain-lain. Dan Hakim memutuskan Regu D mendapatkan nilai 100. Soal yang keenam untuk Regu B. Sering kita mendengar bahwa seorang yang sudah menguasai Al-Quran dan hadis dibolehkan untuk melakukan ijtihad. Pertanyaannya adalah, apakah pengertian ijtihad tersebut? Pas. Diperbutkan. D, silakan. Ijtihad fi bulughil bazlul was'i fi bulughil ghardi. 3 detik tunggu. Ijtihadu bazlul was'i fil bulughil ghardi. Ya, ada Hakim memberikan nilai 100 untuk Regu D. Soal yang terakhir untuk Regu B. Di antara hukum bacaan Al-Quran adalah mad. Mad ada beberapa macam. Di antaranya adalah mad lazim. Pertanyaannya adalah, terbagi kepada berapakah mad lazim, dan coba peserta sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Mad lazim musaqqal kalimi, mad lazim mukhaffafah kalimi. Disempurnakan. Ya, Regu C, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terbagi kepada 13, terbagi kepada 4. Yang pertama mad lazim musaqqal kalimi, yang kedua mad lazim harfi musyabba, yang ketiga mad lazim mukhaffaf harfi, yang keempat mad lazim kilmi mukhaffaf. Dewan Hakim memutuskan Regu B 50, Regu C 50. Dengan demikian maka berakhirlah soal pemerataan untuk Regu B. Sekarang kita masuki dalam bacaan soal pemerataan untuk Regu C. Siap tidak siap? Inilah soalnya. Soal yang pertama, soal pemerataan untuk Regu C. Salah satu keistimewaan pada kaum Hawa ialah haid. Tak jarang di dalam pembahasan ilmu fikih ada satu perihal mengenai haid mutahayyarah yang membuat kalangan talabah harus mencurahkan pikirannya semaksimal mungkin dalam mengkaji hal tersebut. Pertanyaannya adalah, sebutkan pembagian mutahayyarah. Manasian ada tuha qadaran, manasiban ada tuha waqtanan, marayan ada tuha qadaran awaqtan. Ya, 100 untuk Regu C. Kadang jelah-jelah najawab. Pagi yang cerah terasa mendung bagi Mariana.
Sang suami tercinta Bang Mae baru saja berpulang ke rahmatullah dalam satu bencana alam gempa bumi. Tinggallah Mariana hidup menjanda sendirian. Pertanyaannya adalah, berapa lamakah iddah Kak Mariana? Bismillahirrahmanirrahim, 4 bulan 10 hari. Ya, lagi-lagi 100 untuk Regusi. Soal yang ketiga untuk Regusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cucu laki-laki. Pertanyaannya adalah, siapakah nama cucu Rasulullah yang dibunuh dengan cara diberi air tuba oleh suruhan istrinya? Hasan. Ya, tanpa berlama-lama langsung saja 100 Regusi. Soal yang keempat untuk Regusi. Di antara isim yang tidak menerima huruf kasrah dan tanwin adalah isim tegah saraf. Isim tegah saraf mempunyai dua ilat atau satu ilat yang bertempat pada tempat dua ilat. Pertanyaannya adalah, sebutkan dua ilat yang bertempat pada makam dua ilat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Lafal muntaha jumu dan ta'anis dengan alif. Ya, dibabat terus oleh Regusi. 100 lagi-lagi untuk Regusi. Soal yang kelima. Sifat 20 terbagi kepada 4 pembahagian. Salah satunya adalah sifat nafsiyah. Pertanyaannya adalah, apa nama lain dari sifat nafsiyah tersebut? Sifat subutiyah. Ya, 100 untuk Regusi. Soal yang keenam untuk Regusi. Di antara hukum-hukum yang berlaku pada akal ataupun hukum pengetahuan, yaitu ilmu, syak, waham, dan dhan. Pertanyaannya adalah, jelaskan perbedaan di antara dhan dan syak. Pas. Dipermurkan. Ya, Regudi silakan. Zan adalah ragu terhadap dua perkara yang salah satu dari keduanya lebih zahir dari yang lain. Syak adalah ragu terhadap dua perkara yang tidak ada beda bagi salah satu dari keduanya atas yang lain. Ya, langsung saja 100 untuk Regudi. Soal yang terakhir untuk Regu B. Regu C, maaf. Mad apakah, soal saya ulangi, mad apakah yang terjadi pada huruf dhad pada lafaz waladdallin? Mad lazim musaqqal kalimi. Ya, 100 untuk Regu C. Oke, dengan demikian maka berakhirlah semua soal pemerataan untuk Regu C. Sekarang langsung saja kita masuki dalam pembacaan soal pemerataan untuk Regu D. Siap Regu D? Insyaallah siap. Soal yang pertama untuk Regu D. Bagi perempuan ada 3 jenis macam darah yang akan dialaminya, yaitu haid, nifas, dan darah istihadah. Pertanyaannya adalah, apakah yang dikatakan dengan darah haid, darah nifas, dan darah istihadah? Bismillahirrahmanirrahim. Darah haid adalah darah tabiat yang keluar dari dalam rahim wanita pada saat umur 9 tahun dalam keadaan sehat. Darah istihadah adalah darah nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan. Darah istihadah adalah darah yang keluar bukan pada waktu haid dan nifas. Iya, 100 untuk Regu D. Tunggu berjelah lah nama tu. Soal yang kedua untuk Regu D. Sudah dimaklumi bahwa di antara hal yang wajib dilakukan oleh seseorang yang telah mencapai nisab pada hartanya adalah mengeluarkan zakat. Pertanyaannya adalah, sebutkan 5 perkara yang wajib dibayar zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Binatang ternak, emas dan perak, makanan pokok atau biji-bijian, kurma dan anggur atau buah-buahan, harta dagangan. Ya, 100 untuk Regu D.
Mana ada pudang ada gude kau. Mana pendukung. Soal yang selanjutnya, soal ketiga untuk regu D. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengikuti peperangan. Di antaranya ada perang yang beliau terlibat dirinya sendiri dan ada peperangan yang tidak terlibat. Di antara peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perang Waddan dan perang Buat. Pertanyaannya adalah tahun keberapakah terjadinya perang Waddan dan Buat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. 17 Ramadan 2 Hijriah. 2 Hijriah. Tunggu, hana dia tunggu. 2 Hijriah. Hah? 2 Hijriah. Mana barunya 100 untuk regu D. Soal yang keempat untuk regu D. Setiap kalimat isim ataupun fi'il memiliki i'rab. Di antara hukum i'rab ada tanda-tandanya. Pertanyaannya adalah sebutkan tanda-tanda i'rab rafa'. Bismillahirrahmanirrahim. Waw alif nun. Ni ulang tadi aku. Waw alif nun. Ya, 100 untuk regu D. Regu D, ada putangan kah? Ini ada putangannya gemesu. Soal yang kelima untuk regu D. Jika dilihat dari satu sisi, sifat 20 terbagi kepada dua, yaitu istighna dan iftiqar. Pertanyaannya adalah, coba peserta sebutkan sifat-sifat yang tergolong ke dalam sifat iftiqar. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdaniyah, Qudrah, Iradah, Ilmu, Hayyah, Qadirun, Muridun, Alimun, Hayyun. Ya, 100 lagi untuk regu D. Soal yang keenam untuk regu D. Di antara jenis-jenis lafaz yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis adalah lafaz nas, lafaz zahir, dan lafaz mujmal. Pertanyaannya adalah, bacakanlah definisi dari nas yang terdapat dalam kitab Waraqat. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu ma la yahtamilul makna wahidan. Ma la yahtamilul makna illa wahidan. Disempurnakan. Ya, regu A. Nasu malahtamilu illa makna wahidan. Tiga tik. Nasu malahtamilu illa makna wahidan. Dan hakim memutuskan memberikan nilai kepada regu A 25 dan 75 untuk regu D. Rai bacut kadangku illa. Bacut lah. Soal yang terakhir untuk regu D, soal pemerataan. Malaysia adalah negara tetangga Indonesia yang berbatasan langsung dengan bagian timur Indonesia, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Malaysia dijuluki dengan negeri jiran oleh masyarakat Indonesia karena letak geografisnya yang sangat dekat dengan Nusantara. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama ibu kota Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Kuala Lumpur. Nah, jauh KL ya? Ya, 100 untuk regu D. Ya, dengan demikian maka berakhirlah semua soal pemerataan untuk setiap regu. Sebelum kita memasuki dalam pembacaan soal rebutan, dipersilakan kepada panitia untuk memberikan snack kepada peserta dan sembari kita menunggu hasil penjumlahan nilai.